paling tidak teman-teman bilang itu kan biayanya tidak kecil ya. Untuk kalau kemarin di TV kan kelihatan tuh ada ambulans, ada yang lain-lain, itu kan biaya. Info yang didapat memang ada yang mendanai. Kita sudah sampaikan resiko apapun akan kita tempuh, termasuk bakar diri. Karena apa? Kita nggak pernah main-main. Bisa nggak sih kita demo dengan yang wajar-wajar aja? Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Bisa nggak yang wajar-wajar aja, yang biasa-biasa aja? Demo ekstrim. Kalau tanggapan saya tidak menekan untuk teman-teman itu ya. Maksud saya itu nggak perlulah demo seperti itu. Nah, maka kalau kita mau kemudian kebijakan ini kemudian diterapkan, kan bagaimana nanti dampaknya kepada masyarakat pengguna ini gitu ya. Kenaikannya ya sekitar 1.600 kilometer rupiah per kilometer yang masih bisa di dalam kesediaan kerelaan membayar. Ada kemungkinan ditunggangi nggak sih? Cair nih ya, bahasa paling umum cair, bahkan sampai ada emotikonnya. Emotikon apa tuh biasanya? Cair tulisannya. Udah orang udah ngerti, cair nih ya, udah. Bahwa ada isu iya, tapi kebenarannya kan kita belum pastikan. Ada yang mengatakan dia pernah lihat video or something, isu ada, dan itu jadi bercandaan, jadi nyinyiran di grup-grup di banyak wadah ya. Rencana kenaikan tarif ojek online masih jadi perdebatan. Rencana yang didasari keputusan Menteri Perhubungan nomor KP564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat ini kembali ditunda implementasinya per 29 Agustus lalu. Alasannya, mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Kami coba menghimpun berbagai perspektif untuk menggambarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh driver, penumpang, serta pihak aplikator. Selain itu, kami juga menelusuri sisi lain di balik aksi demo ekstrim yang dilakukan oleh massa ojol ketika akan menyampaikan aspirasi. Soal aksi ekstrim jahit mulut, kabarnya ada yang mendanai. Info yang didapat memang ada yang mendanai dari yang mengajak untuk demo. Ini dapat dari mana? Dari mereka semua, yang di dalam mereka juga. Tujuannya apa sih nyeting demo? Nggak pernah jelas ya, tapi selalu dilakukan rajin kok itu. Setahun bisa 3 kali, 2 kali. Mewarnai rencana ini, demonstrasi ekstrim sejumlah kelompok ojol terjadi. Mereka melakukan aksi jahit mulut, bahkan berencana bakar diri jika aspirasi tak dipenuhi. Nama saya Welly, driver ojol dari Grab yang melakukan aksi jahit mulut. Bang Welly udah jadi Grab berapa lama? Saya kebetulan mungkin 2017 ya, masih berapa ya, 5 tahun ya. Kalau buat yang kemarin sebenarnya alhamdulillah juga sebenarnya ada keberhasilan dari Kemenhub membuat KP564 ya kan, tapi mungkin dengan berbagai banyak yang pro dan kontra atau mungkin dari pertimbangan atau saya melihat dari sisi ekonomi, mungkin kementerian menunggu kayak modal sekarang nih, BBM naik, mungkin pertimbangannya itu Mas. Yang jelas ngilu primas ya, karena benangnya itu bukan benang medis, benang jahit biasa. Karena kan kebetulan kita coba hubungin dokter 1A nggak berani, dokter 2 kita udah kasih DP karena banyak kepolisian dan dia takut melanggar kode etik, kagak berani. Kan awalnya kita komitmen
jahit mulut tidak di depan publik dan kita rahasiakan dokternya, Mas. Akhirnya di dokter juga. Saya melangkah, saya ambil sikap, saya menjahit mulut saya sendiri. Saya Krisna, Bang. Dari asosiasi apa nih, Bang? Armada seluruh ojek online Indonesia. Jadi saya kemarin itu waktu tanggal 27 Juli, saya dan kawan-kawan Barisan Ojol Merdeka mengadakan aksi jahit mulut. Rencananya di depan Kementerian Perhubungan. Namun karena tidak diperbolehkan karena itu area steril, akhirnya digeser ke depan patung kuda. Nah, di situ kita aksi, kita beneran jahit mulut. Jadi jahit mulutnya juga seadanya, Bang. Hanya menggunakan jarum dan benang. Dan kita minta kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mengevaluasi tarif ojek online. Karena sudah 2 tahun kita tidak pernah dievaluasi tarifnya. Ada berapa kelompok, Bang, kemarin yang ikutan aksi itu? Dan apa aja kelompoknya, Bang? Hanya bom waktu itu. Paling tidak teman-teman bilang itu kan biayanya tidak kecil ya. Untuk kalau kemarin di TV kan kelihatan tuh ada ambulans, ada yang lain-lain. Itu kan biaya. Yang kalau kita yang memang selalu cuma hari-hari di jalan, sekali lihat ada bisa tebak. Jahit mulut berarti kan ada dokter atau orang yang mengerti, baru ada obat biusnya dan ada ambulans sudah jelas kan. Itu kan nggak gratis ya, pasti ada yang didanain. Setahu saya satu orang harusnya diterima 10 juta ya, yang yaitu ada yang dapat motor 150 cc ya, ada yang dapat 250 cc, ada ratusan juta, antara dua itu untuk mulai atau untuk berhenti. Kalangan siapa nih atau apa yang mendanai aksi, atau pemerintah atau politisi? Tahu? Rata-rata udah pensiunan terus jadi politisi. Kira-kira tujuannya apa ya mendanai? Cari masa ya. Kalau misalnya sorry saya bilang, kalau itu ada yang mendanai atau menunggangi, buktikan ke saya. Ke rekening siapa? Ke rekening saya kah atau Krisna? Karena penanggung jawab Krisna, jenlapnya saya sendiri. Itu bisa dibuktikan, boleh cross check ada nilai rupiah berapa dari mana. Sosialisasi, konsolidasi, emang nggak pakai biaya, pakai, Mas. Munafik kalau orang kalau dalam perjuangan kagak pakai finansial, bohong. Kalau masalah dibiayai, memang kita yang ngebiayai. Contoh, kayak kita beli jarum, kan itu pakai jarum bukan jarum yang jarum apa? Itu kan jarum biasa itu. Yang beli jarum kan tetap dari ojol sendiri. Oke. Luar ojol ya nggak ada, siapa yang biayain? Kalau masalah ditunggangin, tuntutan kita kan jelas. Kita kan minta tarif dievaluasi sesuai dengan ketentuan. Jadi, siapa yang mau nunggangin dan kepentingannya apa? Ini kepentingan ojol kok semuanya. Sama pengendara sih pasti tidak mau ya ikut-ikut gitu. Dan sepertinya kebanyakan tetap cari begitu. Nggak seramai yang diperkirakan. Karena itu tidak dapat tanggapan yang bagus dari teman-teman yang pengendara ya. Nama saya Roy Rawung. Pekerjaan sehari-hari ada beberapa, salah satu juga sebagai Gojek driver. Ada kemungkinan ditunggangi nggak sih? Sampai saat ini kita belum bisa buktikan.
bahwa ada cerita-cerita, iya, tapi just a story. Dari seluruh aksi cuma satu yang saya hadir. Waktu ke DPR dengan aliansi menamakan diri Tifosi, bahkan saya perangkat aksi. Kalau itu saya jamin nggak ada. Saya jamin kalau itu nggak ada. Karena saya alami sendiri, karena saya perangkat aksi dengan perjanjian siapa saja yang ketahuan kita akan beberkan ke medsos. Kalau yang lain saya nggak berani ngomong. Bahwa ada isu iya, tapi kebenarannya kan kita belum pastikan. Ada yang mengatakan dia pernah lihat video or something, isu ada. Dan itu jadi bercandaan, jadi nyinyiran di grup-grup, di banyak wadah ya. Cair nih ya, bahasa paling umum cair, bahkan sampai ada apa emotikonnya. Emotikon apa tuh? Cair tulisannya. Udah orang udah ngerti, cair nih ya, udah. Isu mah keras, sampai kemarin juga masih ada isu, masih ada nyinyir-nyinyiran antara yang pro dan kontra, itu dinamika. Dinamika kalau nggak ada gimmick nggak seru. Berarti kemungkinannya ada tuh Om. Kalau jadi bercandaan harus diduga ada. Ojol ini populasinya yang membuat dia seksi. Nah, tinggal teman-teman ini yang mesti hati-hati. Bahwa ada yang mau coba-coba, normal kali ya. Apalagi mau era-era 2024 begini, normal-normal aja. Bahkan dalam beberapa rapat, saya juga pernah hadir waktu itu. Itu adalah ketakutan yang paling utama. Karena kan tidak ada yang tahu isi hati manusia, isi hati kepala setiap orang. Jadi biasanya mereka punya aturan-aturan sendiri untuk menjaga kerahasiaan dan tentunya supaya tidak ditunggangi. Selama yang saya ikuti kemarin tidak bisa tembus karena selalu bocor. Tapi yang lainnya saya nggak berani ngomong karena saya nggak ikut. Kalaupun mereka tahu, mereka juga masih ditutupi oleh rasa kalau gue buka akan makin pecah. Sementara yang dibutuhkan adalah solidaritas. Gitu. Tapi mungkin satu saat kalau udah ada sampai klimaks, mesti ada yang nyanyi nanti. Ya, pastinya kalau dia nyanyi dia harus pakai bukti. Tanpa bukti dia akan dibully, mungkin dipersekusi dan lain-lain. Jadi memang begini, kita ini kan selama ini aksi selalu menggunakan massa yang banyak. Tapi sepertinya pemerintah ini abai terhadap aksi-aksi tersebut. Karena 5 Januari kita sudah aksi, tidak digubris. Makanya daripada kita mengorbankan teman-teman, lebih baik sudahlah. Kita sebagai orang yang dipercaya oleh teman-teman untuk menyampaikan aspirasi, kita ambil resiko. Apapun itu resikonya kita ambil. Termasuk juga kita jahit mulut. Dan memang waktu itu kita sampaikan, kalau memang Kementerian Perhubungan tidak komitmen, kita siap bakar diri. Demo yang mana nih? Demo ekstrim. Demo ekstrim. Kalau tanggapan saya tidak menekan untuk teman-teman itu ya. Maksud saya tuh nggak perlu lah demo seperti itu. Gitu. Sebenarnya nggak perlu. Karena apa? Menyakiti diri. Saya juga sayang sama mereka. Ya, cuman mereka keputusan begitu ya udah. Saya nggak bisa protes. Jadi saya hanya mensupport. Kalau boleh, ternyata kan dari Kemenhub Polda tidak setuju dengan itu. Ya, tidak setuju. Dibilang kurang baik kong. Cuma ya teman-teman yang demo ini, teman-teman ya jangan frontal kalau mau demo. Ani udah bilang juga sama teman-teman, jangan frontal, jangan merusak apapun. Kalau pandangan saya mengenai demo aksi yang kemarin itu ya dari banyak sisi sih ya, pandangan orang berbeda-beda. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Ya sebenarnya gimana ya, ngelihat yang kayak gitu, bisa nggak sih kita demo dengan yang wajar-wajar aja? Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Bisa nggak yang wajar-wajar aja, yang biasa-biasa aja, tanpa yang harus berlebihan seperti itu gitu.
Apa harapan dari driver ojol kepada pemerintah dalam penentuan kenaikan tarif? Jika ini tarif ojol naik, saya kepengen tarif ojol ini naik. Memang saya senang dan teman-teman itu suka, karena itu memang diharapkan. Karena harga BBM pun akan naik. Harga BBM sudah naik aja, waktu itu tarif ojol nggak naik, masih segitu-gitu aja gitu. Nah sekarang mau naik ini harus disesuaikan. Ya, supaya apa? Tarif ini disesuaikan supaya customer ini tidak lari dan aplikator juga tidak kebingungan untuk itu. Wah, customer gue pada lari. Dan driver pun tidak mengeluh kesah tentang anyep nih orderan. Jadi harus balance nih. Ini harus hati-hati. Nah, paling utama itu pemerintah harus tahu itu. Harus bisa mengatur di tengah-tengah nih antara aplikator, driver dan customer. Memberikan solusi yang terbaik. Dengan harga yang tinggi kita dapat, tapi customer-nya berkurang. Kalau saya kan lebih memilih banyaknya orderan, tingkat orderan lebih tinggi. Itu. Kalau emang itu bisa stabil, ya fine-fine aja sih. Kalau mengenai itu, saya rasa sih gini ya, kalau di Gojek ini kebanyakan customer setia, pelanggan setia. Kalau masalah kabur enggak, paling tinggal dia mau order apa enggak dengan tarif yang naik gitu. Pertanyaannya, bagaimana rencana kenaikan tarif yang ideal? Kenapa kenaikan tarif harus melibatkan aspirasi stakeholder secara holistik? Jadi penundaan tarif ojol ini adalah satu langkah yang bijaksana menurut saya dengan konteks situasi ekonomi yang kita hadapi saat ini gitu. Kita naikin tarif ojol. Itu kan ada underlying assumption. Assumption-nya apa? Bahwa kita perlu menyelamatkan para driver. Nah, driver ini adalah pihak yang ingin kita selamatkan. Nah, maka kalau kita mau kemudian kebijakan ini kemudian diterapkan, kan bagaimana nanti dampaknya kepada masyarakat pengguna ini gitu ya. Kami menurut 1.000 responden ya di lokasi Jabodetabek, Surabaya, Bali yang itu mencerminkan 9 lokasi yang mencerminkan 3 zonasinya Kemenhub ya. Dari survei kami 57% mengatakan bahwa ojek ini menghemat pengeluaran untuk transportasi ya. Mereka mengatakan bahwa penghematan rata-rata itu adalah 11.000 per hari atau sekitar 31% dari pengeluaran jika tidak menggunakan jasa ojek daring. Konsumen yang kita survei itu mengatakan bahwa maksimum yang mereka mau bayar itu di angka 4-5% dari total pengeluaran saat ini. Artinya kalau kenaikan tarif itu membuat pengeluaran mereka untuk transportasi meningkat 4-5%, mereka akan tetap menggunakan jasa ojek online ini tanpa beralih ke moda yang lain. Itu maksimum ya. Next. Jadi kalau lebih dari itu ya tadi saya lihat konsumen akan beralih ke moda lain. Kenaikannya ya sekitar 1.600 kilometer rupiah per kilometer yang masih bisa di dalam kesediaan kerelaan membayar. Pemerintah harusnya udah jeli nih dari awal tahun 2014 atau 2015 mereka sudah melihat nih gitu loh, bahwa masyarakat Indonesia pasti akan seperti ini. Dan ternyata itu benar. Karena apa? Tidak ada pekerjaan. Pemerintah tidak bakalan mampu memberikan pekerjaan kepada rakyat ojol yang sebesar 6 atau 5 juta ini. Selain Grab dan Gojek, saat ini ada 2 aplikasi baru dari luar negeri yang turut digandrungi mitra ojol di Indonesia. Bagaimana pandangan driver ojol soal persaingan harga yang tidak sehat?
Peran pemerintah itu harusnya bisa memukul rata mengenai tarif ya. Jadi mau Gojek, mau Grab, mau Shopee, mau Traveloka, tarifnya disamaratakan semuanya. Jadi kalau yang misalkan ada yang harganya jauh lebih rendah dikenakan sanksi. Kalau saya ngelihatnya, namanya mereka itu berbisnis, mereka melakukan satu tarif ya, ya boleh-boleh aja sebenarnya, ya karena hak mereka. Tapi kan mereka ada aturan, benar nggak? Ada aturan, ada undang-undang di situ yang sudah dikeluarkan oleh Kemenhub. Saya nggak tahu undang-undangnya berapa itu. Harus mengikuti aturan. Jadi kalau di dua aplikator besar ini argonya sama, tapi beberapa aplikator yang lain argonya jauh di bawah itu nggak sehat namanya. Ya silakan aja. Itu kan pilihan buat masyarakat. Silakan masyarakat memilih mau naik motor yang bisa menjangkau kemacetan Jakarta atau mau naik taksi. Silakan aja, nggak ada masalah. Kita nggak pernah nggak pernah takut kehilangan demand gitu loh. Kalau persaingan harga itu kan selagi dia masih ada di batas bawah dan masih ada di batas atas, nggak ada masalah, silakan aja.